pening, bah. Duit banyak tapi bingung. Mau bikin usaha. Semua lagi macet, semua lagi susah. Tapi perlu duit banyak ini untuk masa tua. Apa kira-kira yang bisa kita bikin ya? Coba kita doa dulu sama Tuhan. Kira-kira mungkin Tuhan kasih pencerahan, Tuhan kasih pengertian, supaya bagaimana saya punya fulus bisa jadi banyak. Kalau gitu saya berdoa dulu lah sama Tuhan. Kau ku sembah lalu. Kok jadi kayak serigala ini? Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Walah, kok Tuhan? Ini orang. Aduh, kayaknya tadi habis nyanyi Tuhan ada kasih pengertian. Oh iya, betul sekali. Gimana kalau kita buka gereja? Bisa untung banyak itu, Bang. Kalau gitu, kita telepon dulu. Si Samuel itu habis lulus. Nah, cocok dia itu buka gereja. Kita kasih modal, nanti ada persembahan, ada perbuluhan. Uang kita lebih banyak lagi. Mantap sekali Tuhan Yesus. Dahsyat. Halo, apa benar ini Samuel Rosen? Iya, betul. Walah, orang kenapa ya? Apa kabar kau? Sudah lama kita tidak jumpa. Bagaimana kau punya kabar itu? Aku dengar katanya kau baru selesai itu kuliah. Apa benar? Ya, benar sekali. Wah, kebetulan sekali kau ini cocok dengar apa yang aku mau. Aku punya ide bagus ini, bah. Kau kan baru lulus. Nah, bagaimana kalau kita buka gereja bersama? Aku yang modalin. Aku ini pengusaha minyak, banyak duitnya. Tapi aku tidak mau duit aku segitu-gitu saja, bah. Aku pengen tambah banyak terus. Bagaimana? Kau mau kasih modal? Maksud kau kita join buka gereja? Iya, betul. Kita buka gereja. Kalau yang datang misalnya baru mulai 50 orang pun tak apa. Aku modal dulu rugi sedikit, tak apalah. Yang penting nanti kalau sudah banyak, itu kan lumayan. Kalau jadi 100, satu orang kasih 50.000, itu sudah berapa banyak itu? Coba kau kalikan itu. Sudah minimal dapat 5 juta. Belum kalau nanti dia kasih perpuluhan. Makin tambah banyak sekali kita punya uang. Bagaimana? Tapi aku minta pembagian yang rata. Bagaimana cara pembagiannya? Oh, tak masalah. Kita bagi 50-50. Kau kasih 50% dari semua keuntungan setelah dipotong sama keperluan gereja itu. Aku dapat 50. Kita bagi 2 saja. Bagaimana?
Kalau pembagian rata, aku mau dah. Oke lah kalau begitu. Oke. 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 Oke lah kalau begitu mah. Nanti kita berjumpa, kita ngomong lagi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kau. Kawan, kau tahu saja, aku ini pengen punya uang banyak. Nah, tadi udah lihat kan sketsanya? Ada pengusaha yang kaya banget, tajir, melintir, pokoknya duitnya tuh banyak banget. Dia bingung, duitnya banyak, tapi keadaannya lagi sulit, keadaannya lagi nggak memungkinkan. Gimana ya kira-kira caranya ya, supaya duitnya itu tambah banyak? Ya ampun ya Tuhan, akalnya sih ada aja. Lalu pakai alasan rohani, nanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, lalu minta sama Tuhan. Katanya dia dapat ide dari Tuhan. Idenya apa? Bisnis. Tapi bisnisnya amazing banget kali ini. Kira-kira apa ya? Buka gereja. Kusut. Nah, apa yang kita mau pelajari dan kita bahas hari ini? Guys, kalau kalian lihat flyer atau mungkin saya ada posting di media sosial saya berbicara tentang yang namanya gila uang. Wah, kadang-kadang kita suka gitu ya. Suka terlalu berambisi, pengen dapat uang yang banyak dan menghalalkan berbagai macam cara. Aduh, jadi tidak enak saya ngomongnya. Tapi itu fakta loh, itu kenyataan. Atau mungkin kita lihat orang-orang yang terlalu berambisi, pengen cepet kaya, pengen punya uang yang banyak. Akhirnya, apapun dilakukan, apapun dikerjakan, yang penting apa? Foolish. Foolishnya banyak. Nah, hari ini kita ingin belajar satu hal yang menarik tentang yang namanya gila uang. Kira-kira apa ya? Jadi pertanyaannya begini, kenapa kita bisa gila sama uang? Waduh. Yuk, kita sama-sama belajar di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Hari ini kita akan belajar ayat per ayat dan coba kita belajar mengerti apa yang kita dapat dari ayat tersebut. Oke guys, dari ayat 7 bilang begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau kita baca ayat ini, pertanyaannya, kenapa kita mesti gila uang? Orang kita datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Cengli dong. Tapi terkadang gitu loh. Kita pernah lihat nggak? Kalau orang nih di dalam sebuah pesta, datangnya kadang-kadang dengan tangan kosong. Lalu pulangnya, dia buka tasnya, ada kantong plastik. Babungkus dong! Babungkus dong! Babungkus dong! Artinya, kan bisa lihat sendiri kan? Dan mungkin pernah ngalamin seperti itu. Datang, waduh, lenggang kangkung. Kesannya, wih, ini orang keren. Pas pulang, tasnya dikeluarin isinya kantong buat ngebungkus. Ya, capek deh. Ada orang yang seperti itu. Tapi firman Tuhan bilang begini di ayat 7, kita tuh nggak membawa sesuatu apa. Jadi artinya ngapain kita harus mati-matian? Kita harus jadi orang yang gila uang. Kita jadi orang yang terlalu berambisi banget, pengen kaya, pengen banyak uang. Nah, ayat 7 mengingatkan kita bahwa
kita ini ketika kita dipanggil Tuhan dan ketika kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Itu menarik sekali. Ingat, artinya kita itu sia-sia kalau menjadi orang yang terlalu tamak, serakah, rakus. Karena nggak dibawa juga pas mati. Nah, bener gak sih? Ayo kita coba lagi belajar nih. Ayat 8 jelasin begini nih. Asal ada makan dan cukup pakaian, cukuplah. Waduh, firman Tuhan dengan jelas bilang begitu tuh. Asal ada makan dan pakaian dan cukuplah. Ih, ini firman Tuhan sih ngajarin kita apa sih? Ayat ini mengajarkan agar kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Terkadang yang bikin ribet dan rese karena apa? Kita tuh terlalu ngelihat orang punya ini, orang punya itu, orang itu kok udah udah kaya banget ya. Padahal sekolahnya bareng-bareng saya. Padahal dulu saya tahu susahnya. Tapi kenapa dia bisa jadi lebih kaya? Nah, karena punya keinginan seperti itu dan berambisi, akhirnya apa? Kita tuh nggak pernah merasa cukup. Kita tuh selalu merasa sepertinya kita harus lebih baik lagi dari si A, si B, si C, si D. Dan terus memiliki ambisi-ambisi yang besar. Akhirnya jarang kita merasa cukup untuk apa yang kita miliki saat ini. Bener gak sih? Coba diperhatikan, coba deh bercermin, coba deh ngaca. Bener gak kita suka begitu? Tapi firman Tuhan ngajarin kita bahwa kita harus mencukupkan diri kita. Kayaknya susah tuh. Sehabis saya bergaul dan berteman sama, ya biasalah, sosialita gimana gitu. Tasnya aja bermerek semua. Kalau dandar tuh, wah ilah sanggulnya tuh sampai tinggi banget Pak Pendeta. Tapi kalau saya biasa-biasa aja, kan nanti saya dipikir, cemen. Tapi Tuhan bilang, kita harus belajar untuk mencukupkan diri kita. Lalu timbul pertanyaan begini, Pak Pendeta, Sam, bro, gimana caranya? Nah, ini yang menarik. Mau tahu caranya? Saya mencatat. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mencukupkan diri kita? Yang pertama adalah kita harus menerima kenyataan yang ada. Kalau kita hari ini cuman punya segini, ya mengucap syukur. Kalau hari ini kita cuman punya mobil, ya mengucap syukur. Kalau hari ini kita punya usaha, puji Tuhan. Kalau hari ini kita punya apartemen, puji Tuhan. Artinya apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang kita miliki, belajarlah untuk mengucap syukur. Dan belajar juga untuk yang namanya mencukupkan diri. Nggak bisa dong Sam, kan saya bergaulnya, lihat dong bergaulnya sama orang-orang yang luar biasa. Masa saya biasa-biasa aja? Nah, karena itulah kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita nggak bisa terima kenyataan. Kenapa si A kaya, kenapa si B kaya, kenapa si C kaya, si D kaya, sedangkan saya biasa-biasa aja. Kenapa dia dapat pacar tuh orang kaya banget? Kenapa kok saya dapat pacar biasa-biasa aja? Kenapa sih dia lagi ngejar tuh cewek, kaya banget, tajir melintir? Padahal saya boro-boro ada yang ngejar. Kadang-kadang kita suka begitu kan. Nah, yang pertama kita belajar, kita harus bisa menerima kenyataan. Itu susah, itu sulit. Tetapi ketika kita belajar di ayat ini, kita sama-sama berusaha agar kita bisa melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih? Gimana sih caranya supaya kita bisa mencukupkan diri kita? Punya perhitungan yang baik dalam keuangan. Wah, ini yang susah nih. Aduh bro,
gimana ya, orang kantor tuh selalu kan nongkrongnya tahu sendiri, ke kafe-kafe yang mewah, ke tempat-tempat yang wah lagi tren, lagi rame, lagi viral. Kalau saya nggak ngikutin gimana? Kadang-kadang suka perhatiin nggak sih? Nggak semua ya, nggak semua. Orang kantor handphone bisa 3-4 biji, tapi makannya di mana? Warteg. Tapi kalau ngumpul sama temen-temennya, wah sok gaya-gayaan minumnya Starbucks. Udah makan di warteg, nawar lagi. Udah nawar cari diskon lagi. Salah nggak sih? Kagak sih. Bukan masalah salah atau benernya. Tetapi kamu giliran ketemu orang, lifestyle kamu dinaikin. Padahal duit juga kagak double. Duit pas-pasan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa belajar untuk mencukupkan diri kita atau belajar untuk supaya kita bisa cukup. Yang kedua saya mencatat adalah punya perhitungan yang baik dalam keuangan. Managelah keuangan kamu dengan baik. Kalau kamu gaji misalnya 5 juta, ya kan? Buat transportasi, makan, kurang lebih sehari itu 100.000 lah. Artinya kamu punya pengeluaran selama 30 hari 3 juta. Sisa berapa? 2 juta. Nah, 2 juta ini ya sebagian lah kamu harus tabung. Sebagian lagi ya untuk biaya yang tak terduga. Jangan udah tinggal sisa 2 juta, hampir tiap hari nongkrongnya di tempat-tempat yang mewah. Sekali minum 100.000, ya kan, sekali makan tuh wah bisa sampai ratusan ribu. Di depan orang berapa? Udah tenang. Wih, so royal nih. Tenang, gua yang bayarin. Padahal mah bailah. Hidup aja kembang kempis. Oleh sebab itu, ingat yang kedua, punya perhitungan yang baik. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar untuk mencukupkan diri kita? Yang ketiga saya mencatat, bukan cuma punya perhitungan, tapi pelaksanaannya harus sesuai dengan perhitungan. Ketika kamu sudah manage, sudah kamu bagi-bagi semua itu, ya kamu harus lakukan. Jangan sampai kamu lebih besar pasak daripada tiang. Nah, gampang kan? Ada 3 hal yang membuat kita tuh belajar untuk bisa ngomong atau belajar untuk mencukupkan diri kita. Yang pertama, saya ulang, menerima kenyataan yang ada. Orang mau kaya, orang mau kayak gimana, terserah, bodoh amat. Kita harus terima kenyataan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini. Lalu yang kedua, punya perhitungan yang baik. Nggak cuma dihitung, tapi juga pelaksanaannya harus juga sesuai dengan perhitungan yang kita sudah buat. Itu yang kita bisa belajar dari ayat 8. Ayat 8 bilangnya gimana tadi? Asal ada makan dan pakai cukuplah. Itu yang tadi saya bagikan. Lalu kita belajar nih. Kan tadi saya bilang kan dari ayat 7 sampai 10. Baru ayat 7, ayat 8 dan kita belajar di ayat ke-9. Bagaimana yang terjadi dengan orang-orang yang terus punya ambisi jadi kaya, punya banyak uang? Apa yang akan terjadi sama mereka? Kalau kita nggak belajar untuk mencukupkan diri kita, kita terus berambisi, kita kepengen ini, kepengen itu, menghalalkan berbagai macam cara. Apa yang akan terjadi terhadap diri kita? Kita buka dan kita baca dari 1 Timotius 6 di ayat ke-9 bilang begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ketika saya baca ayat ini, saya mencatat begini. Orang yang terlalu berambisi, pingin kaya dan punya uang banyak, akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Dan akhirnya, orang itu akan mendapatkan celaka. Kok bisa dapat celaka?
Lah iya, terlalu ambisi, menghalalkan orang, nipu orang lah kadang-kadang, mulutnya manis, tapi ternyata kena tipu. Dan itu terjadi di mana? Dalam gereja. Udah gitu, yang lakuin siapa? Orang gereja juga. Aduh, fakta loh, kenyataan loh. Bisnis-bisnis join, ternyata kena cipoa. Ya kan? Ternyata dicipoain orang. Kenapa? Atau kita sendiri yang lakukan? Wah, sasaran empuk nih di gereja nih. Kayaknya banyak yang baik kan, penuh kasih, penuh, wah pokoknya segala sesuatu tuh orang gereja tuh gampang ngampunin. Ah, udah sikat aja punya bisnis. Ajuinlah proposal bisnis. Ketika ajuin proposal bisnis, mulailah berbisnis dan segala macam. Jalan setahun, 2 tahun, usahanya naik, usahanya berhasil, usahanya sukses, mulai macam-macam. Ya kan? Mulai ribut. Dan akhirnya apa? Mencelakakan diri kita. Kalau udah sikut-sikutan satu dengan yang lain, lalu kita pengen menjatuhkan orang lain, ujung-ujungnya kita akan ribut gara-gara uang. Dan nggak banyak orang kongsian, orang berbisnis, joinan, ujung-ujungnya ribut gara-gara uang. Kenapa? Ya karena maju, sukses. Terkadang, lihat nih, wah bisnis berhasil nih, bisnis sukses nih, wah pokoknya luar biasa banget nih. Dibawa kabur, kita kabur bawa duit orang. Nah, itu yang disebut dengan tadi di firman Tuhan apa? Karena punya berbagai macam nafsu, kepingin, nafsu untuk wah segala macam, dan akhirnya membuat celaka. Ingat ya, jangan terlalu berambisi pengen jadi orang yang kaya, orang yang punya banyak uang sehingga kamu menghalalkan berbagai macam cara. Kalau kayak gitu nggak boleh dong jadi orang kaya. Bukan itu. Kamu mau jadi kaya, kamu mau jadi diberkati, itu punya bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Lakukanlah bagian kita. Ketika kita bekerja dengan halal, ketika kita bekerja dengan baik, dan kita minta tuntunan sama Tuhan, semuanya itu akan Tuhan lakukan yang terbaik buat kita. Tapi jangan ketika kita melakukan sesuatu, fokusnya apa? Jadi kaya, jadi kaya, jadi kaya. Kaya itu bonus, berkat itu juga bonus. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Kalau punya ambisi, ujung-ujungnya jadi ribut, jadi berantem, dan akhirnya kamu nggak jadi berkat. Dan kamu akan mendapatkan celaka. Nah, itu ayat 9 yang kita bisa pelajari. Lalu ayat 10 bilang apa? Kenapa orang bisa celaka? Kenapa orang bisa berantem? Kenapa orang bisa ribut? Kita baca ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tuh, dengar. Ketika kamu sudah mulai berpaling kepada uang, dan uang segala-galanya buat kamu, ingat, firman Tuhan bilang, itu akar dari segala kejahatan. Lalu ayat berikutnya, kalimat berikutnya bilang apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika saya baca ayat ini, saya mencatat begini. Karena uang, orang bisa melakukan kejahatan. Tetapi ingat, uang bisa menjadi berkat. Nah, uang bisa bikin jadi berkat, tapi uang bisa bikin orang berantem, uang bisa bikin orang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, balik ke ayat 7. Ingat, ketika kita datang lahir, nggak bawa apa-apa. Dan ketika kita pulang pun, kita tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, menjadi sesuatu yang sia-sia kalau kita punya ambisi yang terlalu besar, punya cita-cita yang, wah, akhirnya membuat kita tuh jadi orang yang jahat karena kita terlalu cinta sama uang. Segala sesuatu kita ukur sama uang. Segala sesuatu kita ukur dengan kekayaan kita. Itu menjadi sesuatu yang salah, dan firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta
akan uang. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari ayat 8. Belajarlah untuk mencukupkan diri kita. Caranya gimana? Kita harus bisa terima kenyataan, bisa manage uang dengan baik, lalu harus sesuai pelaksanaannya. Sesuai apa maksudnya? Ketika kita sudah punya perhitungan, dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang kita sudah perhitungkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya nggak bilang bahwa kalau kita menjadi orang kaya salah. Atau saya bilang punya uang banyak itu salah. Bukan itu. Tetapi jangan sampai ketika kamu mau jadi kaya, mau jadi punya uang banyak, kamu punya ambisi yang salah dan akhirnya membuat kamu celaka. Kalau Tuhan hari ini memberkati kita cuman punya motor, mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan memberkati kita punya mobil, mengucap syukur. Caranya gimana? Kalau kamu pengen menikmati yang lebih, kerjalah dengan baik, kerjalah sesuai dengan aturan main yang ada. Jangan menghalalkan berbagai macam cara. Lalu apa? Ketika kamu kerja, kamu minta nih sama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Minta tuntunan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita berusaha, kalau misalnya ada usaha kita, mungkin ada yang melakukan yang nggak baik dan segala macam, pasti Tuhan bela kita. Selebihnya, kalau kita diberkati melimpah itu bonus. Tapi ingat, bagaimana caranya? Ketika kita lakukan sesuatu, nama Tuhan dipermuliakan. Gampang-gampang susah ya. Oleh sebab itu saya udah ngomong panjang kali lebar, pasti kalian mengerti dan kalian tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan seperti tadi sketsa, mentang-mentang punya uang banyak, lalu otaknya mulai bermain. Wah, gimana nih ngelipet gandain uang ya, tapi biar kelihatan rohani, mulai deh bisnis buka gereja. Kelihatannya sih, wih keren nih orang yang buka gereja. Tetapi kan ada motivasi yang terselubung, motivasi yang jahat, motivasi yang nggak bener. Cuman mau buka gereja ngambil keuntungan. Ada perpuluhan di situ, ada koleksi di situ, ada uang-uang yang banyak lah di situ. Sepertinya, ih hebat lu, keren lu. Tapi ingat, gara-gara uang kita bisa melakukan hal yang jahat. Karena kejahatan itu dimulai dari cinta akan uang. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini kita bisa ngerti dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus belajar untuk mencukupkan diri kami. Artinya apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki, apapun yang kami kerjakan itu, ajar kami untuk selalu bersyukur dan berkata cukup. Tuhan, berkati teman-teman yang menyaksikan video ini, supaya mereka juga dikuatkan, diingatkan bahwa uang itu terkadang membuat kita jadi jahat. Tetapi ketika uang dipergunakan dengan baik, uang itu akan menjadi berkat. Ajar kami punya hikmat, biar kami juga bisa melakukan yang terbaik terhadap uang yang kami miliki. Kami bisa manage dengan baik dan kami bisa pergunakan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap yang menyaksikan video ini pada hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat pada mereka supaya mereka bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Dan ketika mereka juga berusaha, Tuhan campur tangan supaya apapun yang dilakukannya Tuhan tolong dan Tuhan berikan petunjuk bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all.